Halo, di video ini saya akan menunjukkan kepada Anda cara mengatur Toshiba Anda 32WA2363DG. Untuk itu, Anda perlu menggunakan remote. Remote sudah termasuk dalam paket. Baterai juga sudah termasuk jika Anda membelinya dalam kondisi baru. Seperti yang Anda lihat, ya, saya punya remote di sini. Mari kita pasang baterainya. Ada juga sesuatu di dalam sini. Saat Anda membukanya untuk pertama kali, Anda akan melihat ada skrup yang nantinya bisa Anda pasang di remote agar baterainya terkunci. Tapi saya tidak akan melakukannya karena saya tidak peduli dengan penguncian baterai saya. Dan di sini hanya saja dapatkan baterai AAA. Saya baru saja mendapatkannya. Taruhlah di dalam. Seperti itu saja, perhatikan mana minusnya dan mana plusnya. Kemudian Anda dapat menutup-tutupnya atau membiarkannya terbuka apapun yang Anda inginkan. Dan remote-nya seharusnya sudah berfungsi. Ya, itu benar. Pilih bahasa. Saya akan mengecilkan volume karena saya ingin mendengar musik di latar belakang. Saya sebenarnya tidak membutuhkannya. Sekarang pilih wilayah atau negara. Semua konten yang akan Anda lihat akan disesuaikan dengan wilayah atau negara, jadi saya rasa sebaiknya pilih yang sesuai dengan Anda. Itu akan memastikan semuanya berjalan dengan baik. Lalu lanjutkan sebentar dan klik lanjutkan untuk memulai panduan pengaturan awal. Nantinya akan ditanyakan apakah Anda ingin mengatur Android TV Anda dengan cepat menggunakan ponsel Android Anda. Saya akan melewatinya karena tidak semua orang ingin melakukannya dengan cara itu. Jadi saya akan membuat video yang paling universal untuk semua orang karena semua orang bisa melewatinya dan tidak semua orang bisa melanjutkan di sini. Jadi saya akan melewatinya dan melakukannya langsung di TV. Tapi jika Anda mau, Anda bisa mengaturnya dengan ponsel Android Anda. Lalu untuk Wi-Fi, di sini saya diminta memilih Wi-Fi. Saya akan pilih yang ini. Anda juga bisa sebagai gantinya menghubungkan kabel Ethernet di bagian belakang TV Anda jika Anda menggunakan koneksi kabel. Saya akan memasukkan kata sandi Wi-Fi. Oke, mari kita turun ke pojok kanan bawah untuk menyetujuinya dan sebentar lagi akan terhubung. Sudah terhubung. Sekarang tunggu sebentar. Anda bisa melihat prosesnya memakan sedikit waktu, tapi sudah sekitar 3 menit sejak kita mulai dan sepertinya kita sudah setengah jalan. Oke, sekarang ditanyakan apakah saya ingin masuk ke Google atau melewatinya. Jika saya melewatinya, saya hanya bisa menggunakan TV Live yang mungkin terpasang atau beberapa fungsi dasar saja, tapi sebagian besar fungsi akan bisa digunakan jika saya masuk, seperti Google Play Store, yang memungkinkan Anda mengunduh berbagai aplikasi dan Anda akan bisa mengakses berbagai platform streaming. Jadi saya akan masuk. Mari kita tunggu sampai prosesnya selesai memuat. Oke, sekarang diminta untuk menggunakan akun Google saya, jadi mari kita klik tombol OK untuk menyalakan keyboard. Lalu di keyboard Anda bisa memasukkan alamat email Anda.
Oke, sekarang sedang memuat dan mari kita masukkan juga kata sandinya. Oke, saya akan melakukannya di luar kamera. Oke, sekarang mari kita lanjut ke tombol berikutnya. Mari kita tunggu sampai proses masuk selesai. Sekarang ada syarat dan ketentuan layanan, Anda bisa membacanya, syarat dan ketentuan layanan, kebijakan privasi, dan syarat layanan Play. Tanpa menyetujuinya, Anda tidak bisa menambahkan akun Google mereka. Jadi mari kita klik terima. Sekarang ada beberapa informasi tentang layanan lokasi dan hal-hal seperti itu. Anda bisa menonaktifkan salah satu dari itu jika mau, tapi saya akan membiarkannya aktif karena saya memang ingin lokasi digunakan agar waktu dan tanggal bisa diatur secara otomatis. Sekarang Google Assistant, mari kita klik lanjutkan, silakan. Anda bisa mengizinkan atau klik tidak, terima kasih untuk opsi pencarian di semua aplikasi TV Anda. Itu berarti Anda bisa misalnya mengatakan sesuatu seperti, "Hai Google, cari Wednesday di Netflix," dan Google akan melakukannya. Jika itu dinonaktifkan, jika kita klik tidak, terima kasih di sini, maka Google tidak akan bisa mencari di dalam aplikasi tertentu. Jadi saya akan mengizinkannya, saya rasa itu berguna. Lalu Anda bisa mengaktifkan personalisasi yang akan menyimpan data pribadi Anda untuk memberikan hasil yang lebih personal. Saya akan mengaktifkannya, tapi silakan nonaktifkan jika Anda tidak nyaman dengan itu. Sekarang Anda juga bisa tetap mendapatkan informasi terbaru melalui email tentang fitur-fitur terbaru dan hal-hal di asisten. Saya akan klik tidak, saya tidak terlalu peduli. Sekarang Anda bisa memilih aplikasi tambahan. Saya rasa saya akan membatalkan pilihan mereka, tapi silakan saja jika Anda ingin tetap memilihnya. Sekarang ditampilkan bahwa TV ini didukung oleh Android TV. Saya bisa mendapatkan aplikasi dari Google Play, berbicara dengan Google Assistant, dan melakukan cast ke TV dari ponsel Android saya. Juga dari iPhone, jika Anda punya iPhone, ada video di channel kami tentang cara menggunakan AirPlay di TV ini. Jadi baik Anda menggunakan Android maupun iPhone, semuanya akan tetap berfungsi. Lalu Anda bisa memilih mode TV, rumah atau toko. Jika Anda menggunakannya di rumah, pilihlah mode rumah. Mode toko hanya untuk dipajang di rak saja. Sekarang ke opsi energi, Anda bisa memilih mode hemat yang akan mengurangi konsumsi daya, Chromecast built-in yang akan membuat TV tersedia untuk Google Cast, bahkan saat dalam mode standby, atau hanya jaringan Wacom, tapi saya rasa saya akan menggunakan Chromecast built-in. Itulah cara saya menggunakannya, tapi mungkin akan menggunakan sedikit lebih banyak daya. Sekarang mode tuner, Anda bisa memilih mode tuner Anda. TV akan mencari saluran-saluran yang tersedia. Anda bisa memilih antena, kabel, atau satelit. Ya, saya tidak ada yang terpasang sekarang, jadi saya tidak bisa menunjukkannya kepada Anda. Maksud saya bisa tunjukkan bagaimana saya memilih satelit misalnya, lalu klik berikutnya. Apapun maksudnya, ya kan? Lalu klik pindai, TV akan mulai memindai saluran, tapi tidak akan menemukan apapun karena saya tidak memasang antena. Saya sudah menduga tidak akan menemukan apa-apa, jadi saya rasa saya akan kembali dan ya, saya akan klik lewati pemindaian, ya. Sekarang mari kita selesaikan pengaturannya dan sudah selesai. Cukup setujui penggunaan dan diagnostik. Jadi kita klik berikutnya jika Anda tidak ingin menyetujuinya dan mungkin kita sudah di beranda. Semoga saja. Ya, sedang membuat. Dan ya, kita sudah di sini. Jadi itu saja untuk videonya. Saya harap videonya bermanfaat. Jangan lupa untuk like dan subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya.